Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Hana. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPL lagi atau pemodelan perangkat lunak. Tentang apa? Yaitu tentang menerapkan interaksi antar objek dalam sistem berorientasi objek. Di antaranya yang akan kita bahas adalah diagram sequence atau sequence diagram. Disimak terus ya materi pembahasannya. Sequence diagram menerapkan interaksi antar objek dalam sistem berorientasi objek. Ya, sequence diagram ini apa sih? Sequence diagram yaitu mendefinisikan interaksi yang ada di dalam sistem, seperti mengilustrasikan objek yang berpartisipasi di dalam use case, menggambarkan interaksi mana yang dilakukan saat suatu use case dijalankan. Jadi sekali lagi, sequence diagram ini berdasarkan pada use case yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya nggak pernah buat use case, ya nggak bisa bikin sequence diagram ya, karena harus bikin dulu use case-nya. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal dan dimensi horizontal objek-objek yang terkait. Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki lifeline vertikal. Message digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek yang lain. Activation bar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya diawali dengan diterimanya sebuah message. Sequence diagram adalah visual coding, rancangan form atau layar. Interaksi objek yang tersusun dalam suatu urutan waktu atau kejadian. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram, memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Sequence diagram memodelkan aliran logika dalam sebuah sistem dengan cara visual. Sequence diagram biasanya dipakai untuk mendeskripsikan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menghubungkan antara aktor dan use case. Jadi sama kayak di use case, ini masih ada aktornya ya. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau merancang sebuah interface, nah sebelumnya itu kalian mau merancang kayak gimana sih? Kalau misalkan kita kan pakai bahasa sendiri gitu kan nggak bisa ya. Nah makanya ini dipakailah sequence diagram ya. Sequence-nya seperti apa? Dari satu tahap ke tahap yang lain gimana? Setelah mengklik sebuah tombol pada sebuah website seperti apa? Nah itu makanya kita pakai sequence ya. Komponen-komponen sequence diagram. Objek adalah komponen berbentuk kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek. Mereka mendemonstrasikan bagaimana sebuah objek berperilaku pada sebuah sistem. Oke, jadi nanti ada bentuk objek kotak ya. Kemudian activation boxes adalah komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Lebih lama waktu yang diperlukan, maka activation boxes akan lebih panjang. Nah ini, jadi kalau misalkan sequence-nya waktunya masih tentang login, otomatis nanti si kotak login ini lebih panjang ya. Dari tiktokannya gitu ya, tektokannya dari satu tahap ke tahap yang lain itu akan lebih panjang. Akan lebih kalian mengerti kalau udah ngelihat contoh sequence diagram ya. Kemudian actors. Actors adalah komponen yang berbentuk stick figure, komponen yang mewakili seorang pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada lifeline. Adalah komponen yang berbentuk garis putus-putus. Lifeline biasanya memuat kotak yang berisi nama dari sebuah objek, berfungsi menggambarkan aktivitas dari objek. Nanti kita akan membuat komponen-komponen ini semua ya. Nah, ini seperti ini nih, ada partisipan kotak ya. Ada peristiwa atau sequence-nya nih. Ada lifeline-nya. Kemudian ada pesan atau message yang bisa pakai tanda-tanda seperti ini. Ini tanda dari kiri ke kanan, dari kanan balik lagi ke kiri. Nanti notifnya tampilannya misalnya seperti apa. Kemudian ada kalau lanjut ke bawah kayak gimana ya. Pakai ini. Lanjut partisipan nih. Lebih detail tentang partisipan. Partisipan berinteraksi satu sama lain sepanjang alur sequence diagram.
Partisipan dapat berupa aktor, objek dari kelas, tabel dari database, atau apapun yang menjadi bagian dari jalannya sistem. Partisipan yang akan mengirim atau menerima pesan atau message. Jadi nanti kotak-kotak ini adalah partisipan ya, isinya tentu sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Misalkan objek dari kelas, tabel dari database, fungsi yang diklik, nama metode, semuanya ada di dalam kotak partisipan. Kemudian lifeline. Sebuah lifeline menunjukkan kapan aktifnya suatu objek partisipan sepanjang sequence. Jadi lifeline-nya kalau misalkan pendek dari logout tuh kan biasanya sekali nih, misal kalau logout kan kalian nggak perlu pakai password ya mau logout, kecuali mau login. Nah berarti lifeline-nya pendek segini aja, dari mengklik tombol logout sampai ke logout itu lifeline-nya segini. Beda kalau misalkan dari lupa password. Dari lupa password itu berarti kan masukin lagi, terus verifikasi email segala macam, itu pasti lifeline-nya lebih panjang ya. Kemudian peristiwa eksekusi, sequence-nya nih. Ibu pindah dulu deh. Pindah, terbang ke atas. Oke. Peristiwa eksekusi. Peristiwa eksekusi berbentuk persegi panjang yang diletakkan di garis lifeline. Jadi teknisnya nanti ditumpuk di atas garis putus-putus yang barusan untuk menandakan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan. Jadi kalau misalkan pesannya masih berhubungan tentang yang itu, ini si peristiwa atau eksekusinya juga sama ya, sepanjang lifeline-nya. Tapi tidak ada yang sepanjang dari lifeline awal sampai akhir ya, pasti beda-beda. Pindah lagi. Kemudian pesan atau message. Pesan menyampaikan informasi dari suatu objek ke objek lainnya. Pesan yang dikirim, send, digambarkan dengan garis panah yang solid. Yang ini nih, teman-teman. Sedangkan pesan yang diterima, receive atau return, digambarkan dengan garis putus-putus. Ya. Ini kalau misalkan ke bawah pakai ini. Begitu. Oke, tipe pesan, messenger, ya. Ada object message, ada message to self. Nah ini penting, perlu kalian ingat-ingat juga. Nah kalau misalkan kayak gini, ini object message bisa kalian lihat di sini ada lifeline, ada sequence ya, ada lifeline, ada sequence, terus ada partisipannya seperti ini langsung. Kalau message to self, jadi dia nampil ke diri sendiri, nanti balik lagi kayak gini ke bawah ya, berlanjutnya ke bawah, menggambarkan pesan ke objek itu sendiri. Satu lagi ada return message. Nah ini juga sama ya, penempatan garisnya juga harus tepat. Misalkan kayak gini nih, return message itu garisnya ada di bawah kotaknya ya, menuju ke kotak yang selanjutnya, tapi di atasnya bukan di tengahnya, menggambarkan pesan kembali antar objek. Oke, lanjut, ini adalah contoh sequence diagram. Ya. Nah, perhatikan di sini ada apa aja nih? Ada aktor. Ini harusnya aktornya dikasih stickman ya. Nih, ada aktor, ada UI, ada controller, ada aktor lagi, ada aktor lagi. Aktornya masing-masingnya ada macam-macam nih, ada admin, ada author credential, ada email system, kemudian UI-nya adalah account creation UI. Nah, kenapa account atau creation UI atau UI-nya ada satu? Karena masing-masing dari aktor ini UI-nya kan sama ya, cuman tingkatan ketika mereka login ini sebagai apa? Kalau sebagai admin bisa ngapain aja kan beda ya dengan kita sebagai user. Loginnya gitu. Terus sebagai email system juga beda. Author credential juga beda. Nah, jadi di sini ini ceritanya dari aktor admin ya, aktor admin itu nanti dia bikin new blog account ke UI ya, ke user interface atau tampilan. Kemudian nanti dia pilih select blog account type, tipenya mau apa. Terus enter author details sama klik submit. Jadi di sini dia masukin data untuk bikin blog ya.
Kemudian dari UI memberikan regular blog account yang sudah dibuat oleh administrator. Silakan perhatikan di sini, ini kenapa ada di bawah? Karena sequence-nya kan udah beres ya, dari admin tuh sampai sini. Jadi ini pasti seperti air terjun, seperti waterfall, makin sini makin bawah ya, dari UI ke controller itu pasti tingkatannya lebih bawah dari yang di sini gitu ya. Terus controller ke author credential. Nah, dari controller ke author credential nih ngasih sinyal yaitu check author details. Author details. Oh iya, ini atribut yang ada pada setiap lifeline-nya ya, pada partisipannya. Ini juga nggak usah sama-sama banget dengan yang ada pada nanti di coding, apakah harus terus sama kayak gitu, yang nggak usah juga. Tapi yang pasti kalau di use case namanya seperti itu, kemudian kalian bikin sequence diagramnya ya samakan aja. Kalau itu kan masih di diagram ya, teknisnya dua-duanya masih di diagram, jadi samakan aja. Di use case tadi bikin namanya apa, di sequence juga namanya harus itu ya, kalau studi kasusnya sama. Oke, lanjut. Setelah itu nanti dia note to self ya, notifikasi ke diri sendirinya. Nanti muncul check new regular blog account, author details, muncul di controller. Kemudian email blog details, regular blog account, muncul juga ke controller. Setelah beres, baru nanti dia kirim ke email system. Jadi ceritanya si email system nih masuknya ke aktor ya, bisa ya. Jadi aktor tuh bukan cuma orang maksudnya. Nah, dari sini dia mengirim email ke email system dari controller ya, begitu. Oke, selanjutnya tips membuat sequence diagram. Buat flow of event terlebih dahulu. Dari flow of event, cari kata benda yang nantinya akan menjadi kandidat objek partisipan. Nah, ini ya seperti yang barusan, kalau misalkan orang mau bikin blog namanya apa-apa aja, nah silahkan kalian kasih nama. Terus aktor terletak di paling kiri sequence diagram. Control object biasanya diletakkan setelah aktor. Satu use case, satu sequence diagram ya. Jadi sequence diagram itu pasti banyak. Kalau use case-nya juga banyak, use case-nya ada 3, sequence-nya otomatis ada 3 ya. Di sequence dijabarkan lagi apa saja yang terjadi di dalam use case itu, tampilannya seperti apa, kira-kira UI-nya seperti bagaimana. Kemudian satu objek bisa digunakan pada lebih dari satu sequence diagram. Betul ini ya, karena kan kalau UI itu enggak beda-beda gitu. UI itu bisa saja UI-nya masih sama, user ke user, user ke admin atau admin ke user, itu pasti UI-nya sama. Jadi kalau mau digunakan berkali-kali pada sequence diagram yang berbeda, walaupun use case-nya beda juga bisa ya. Karena misalkan yang nggak mungkin kan kalian bikin sequence diagram pada tampilan yang beda. Misalkan pertama mau login ke Facebook, sequence diagram login ke Facebook ya, masa iya nanti di use case-nya beda, bukan Facebook berubah jadi Twitter, kan nggak gitu ya. Jadi satu objek bisa digunakan pada lebih dari satu sequence diagram. Aktornya bisa itu lagi ya. Belajar membuat sequence diagram. Misalnya ada seorang pelanggan ingin makan nasi goreng, maka pelanggan akan menemui waiter. Waiter mencatat pesanan pelanggan. Karena waiter tidak bisa memasak nasi goreng, maka dia meminta bantuan pada tukang nasi goreng. Jika bahan nasi goreng habis, maka tukang nasi goreng akan minta tukang bahan baku untuk menyediakan bahan baku. Jika bahan baku habis, maka tukang bahan baku akan meminta supplier mengirimkan bahan baku. Terlihat bahwa suatu pernyataan yang membutuhkan kelas sangat dipentingkan di sini. Yang bisa membuat nasi goreng adalah tukang nasi goreng. Maka waiter mengirimkan pesan buat nasi goreng yang arahnya menuju kelas tukang nasi goreng. Begitu juga jika bahannya berasal dari kelas lain, maka kelas tukang nasi goreng mengirimkan pesan ke kelas yang tepat, yaitu kelas tukang bahan baku. Jika tukang bahan baku perlu bahan baku, maka ia akan meminta kelas yang punya metode kirimkan bahan baku untuk bekerja.
Baik, sekarang kita akan mencoba untuk bikin sequence diagram dari tukang nasi goreng dan teman-temannya, oke? Nah, pertama di sini kita akan coba bikin sequence. Kita tambahin, kita cari aktor, ya. Di sini namanya siapa? Sesuai di soal, namanya adalah pelanggan, ya. Namanya pelanggan. Terus di sini pelanggan ada waiter juga, ya. Nah, ini kita cari objek nih sebelahnya, ya. Ada waiter, bahasanya tadi waiter. Terus siapa lagi? Tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng. Selain itu, oh maaf, tukang nasi gorengnya ternyata harus disatukan semua ternyata, ya. Nah, gini. Terus di sebelahnya tukang nasi goreng siapa? Namanya tadi tukang bahan baku. Tukang bahan baku. Nih kalian kalau disuruh soalnya seperti itu, ikutin aja ya ke depannya. Kalau misalkan dari sananya disuruh nama aktornya itu, ya sudah, itu saja, tidak usah diganti-ganti. Jadi emang ada londok gitu, nggak usah ya, samain aja. Nah, di sini kita baca lagi. Jika bahan baku habis maka oke. Pertama pelanggan dulu ya. Pelanggan ingin memesan nasi goreng, maka pelanggan akan menemui waiter. Oh, dia cuma menemui saja. Waiter mencatat pesanan pelanggan karena waiter tidak bisa memasak nasi goreng. Oke, berarti untuk caranya bikin buat nasi goreng, si waiter ini ke tukang nasi goreng ya. Sekarang kita coba. Nah, ups, maaf, harusnya gini. Nah, kayak gini. Tadi bahasanya apa? Buat nasi goreng. Buat nasi goreng. Nah, ini ceritanya karena seperti metode kita kasih kayak gini ya. Nih, buat nasi goreng. Terus tidak bisa, maka dia meminta bantuan nasi. Jika bahan nasi goreng habis, maka tukang nasi goreng akan meminta tukang bahan baku untuk menyediakan bahan baku. Berarti di sini kita bikin lagi kayak gini. Cuman sekarang dari sini ya. Ini sangat simpel ya. Teman-teman, belum rumit ini karena langsung minta aja dia menyediakan bahan baku. Menyediakan bahan baku. Terus nah, misalkan tukang bahan baku, jika bahan baku habis, maka tukang bahan baku akan meminta supaya mengirimkan bahan baku. Oh iya, oke. Masih berlanjut teman-teman. Ternyata sekarang dia minta bahan bakunya ke supplier ya. Ini agak miring, nggak apa-apa ya, ceritanya lurus saja. Kirim bahan baku. Sudah, itu saja, selesai ya. Terlihat bahwa suatu pernyataan yang membutuhkan kelas sangat dipentingkan di sini. Yang membuat nasi goreng adalah tukang nasi goreng, maka waiter mengirimkan pesan buat nasi goreng yang arahnya menuju kelas tukang nasi goreng. Begitu juga jika bahannya berasal dari kelas lain, maka kelas tukang nasi goreng mengirimkan pesan ke kelas yang tepat, yaitu kelas tukang bahan baku. Jika tukang bahan baku perlu bahan baku, maka ia akan meminta kelas yang punya metode kirimkan bahan baku untuk bekerja. Jadi ini masih waterfall ya. Nah, nanti tugas kalian silahkan buat studi kasus. Ada ya studi kasusnya, silahkan buat. Contoh di atas berasumsi bahwa tukang nasi goreng, tukang bahan baku, dan supplier adalah sesuatu yang akan kita coding. Walaupun dalam kenyataannya mereka sebenarnya tidak bisa di-coding. Contoh ini hanya untuk memudahkan pemahaman konsep saja. Jika dibuatkan sequence diagramnya, maka akan jadi seperti tadi ya. Oke. Selanjutnya mulai membuat sequence diagram. Nah, ini ada studi kasus mengedit profil. Barusan kan sudah Ibu kasih tahu nih gimana caranya bikin sequence diagram tukang nasi goreng,
tukang bahan baku sama supplier. Sekarang kalian silahkan bikin basic flow-nya seperti ini ya. Ada aktor, ada sistem. Jadi kalau misalkan kalian tidak dapat soal tapi nggak dikasih use case nih, use case-nya ilustrasinya kayak gimana kalian nggak dikasih, ya sudah, kalian tinggal bikin basic flow-nya aja. Basic flow itu seperti ini ya, contohnya ini udah dikasih ya. Ada aktor, ada sistem. Jadi nanti dari aktor ke sistem itu ngapain? Di sini misalkan aktor memilih menu edit, sistem menampilkan field untuk mengganti profile. Aktor mengganti profile yang diinginkan, sistem mengganti profile dan menyimpan ke dalam database. Itu kerjaannya sistem. Nah, silahkan nanti kalian bikin sequence diagramnya ya. Terus oke. Jadi ini adalah daftar UML yang sudah kita pelajari. Ada diagram kelas, ada diagram objek, diagram activity, diagram use case sama sequence. Ditambah hari ini barusan kan sequence ya, sebelumnya ada class diagram. Nah, semuanya ini termasuk ke analisis sama desain. Jadi kalian ini sebetulnya sudah istilahnya sudah high order thinking skill karena semuanya merupakan analisis dan desainnya ini semuanya kalian merancang ya. Dari awal menganalisis kebutuhannya apa, harus menggunakan komponen apa sehingga terjadilah rancangan seperti yang kalian buat ya. Nah, next adalah komponen diagram dan deployment diagram. Di kompetensi dasar menerapkan komponen antar objek dalam sistem berorientasi objek. Oke, tugas praktikumnya nanti silahkan kalian kerjakan seperti biasa ya di LKPD. Kerjakan dengan rapi, selalu kasih nama di setiap diagramnya, selalu kasih nama di LK-nya, lalu kumpulkan ke assignment yang ada pada classroom bersangkutan. Oke, itu saja hari ini dari Ibu tentang sequence diagram. Silahkan dikerjakan. Thank you, stay curious, stay humble, be exceptional.